Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli dengan NIM 9030119067. Baiklah, langsung saja untuk jawaban yang pertama, di mana transisi demografi terbagi atas 4 tahapan, yaitu tahap pertama. Pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi praindustri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran, seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi, sehingga meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit yang tidak dapat dikontrol seperti sekarang ini. Tidak heran pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian keluarga, sebab pendidikan tidaklah penting. Tahap kedua itu tingkat moralitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian, serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Selanjutnya, tahap ketiga itu tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat, dan juga diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran yang akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrialisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Nah, selanjutnya untuk tahap keempat, yaitu kondisi kelahiran dan kematian berada di posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahap 4 penduduk di suatu negara tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Baiklah, untuk jawaban selanjutnya yaitu perbedaan sumber data demografi penduduk. Pertama itu sensus penduduk, suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh yang ada di suatu wilayah, baik penduduk de jure maupun de facto. Sensus penduduk ini juga memiliki tingkat keakuratan data yang cukup tinggi, karena mencatat secara langsung penduduk di wilayah administrasi di Indonesia. Setiap kabupaten, kota, dan provinsi diadakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Selanjutnya, survei penduduk, yaitu merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi metode pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Survei penduduk memiliki tingkat keakuratan data yang rendah karena hanya menggunakan sampel beberapa penduduk atau tidak secara keseluruhan. Diadakan pada tahun-tahun tertentu oleh BPS. Selanjutnya, untuk perbedaan sumber data penduduk selanjutnya yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perkawinan, perceraian, dan beberapa data vital kependudukan lainnya. Baiklah, untuk jawaban selanjutnya yaitu teori fertilitas, pendekatan sosial, dan pendekatan ekonomi.
Untuk yang pertama, pendekatan sosial tentang fertilitas merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan sosial terhadap fertilitas. Secara umum, keterkaitan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur pertama menikah terhadap fertilitas sangat erat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan dan pria akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan lebih paham mengenai jumlah anak yang seharusnya dilahirkan, lebih paham terhadap pencegahan kelahiran atau kehamilan dengan metode kontrasepsi KB, serta lebih menekankan pada tingkat kesejahteraan dan keluarga ideal, atau tidak berfokus pada beberapa banyak anak yang harus dimiliki. Mereka lebih memiliki jumlah anak yang lebih sedikit karena beberapa pertimbangan seperti efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dari sisi umur pertama menikah, usia menikah pertama relatif muda, di bawah dari 35 tahun, berdampak positif terhadap jumlah kelahiran. Sebaliknya, apabila usia menikah pertama relatif tua, lebih dari 35 tahun, maka akan berdampak negatif terhadap jumlah kelahiran. Selanjutnya, pendekatan ekonomi tentang fertilitas, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ekonomi terhadap fertilitas. Secara umum, faktor ekonomi seperti tingkat selera terhadap utilitas dan kualitas anak sangat erat kaitannya terhadap fertilitas, di mana faktor pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Terdapatnya pengaruh negatif tersebut karena adanya asumsi bahwa pendapatan yang tinggi umumnya mengharapkan keluarga kecil bahagia dengan mempertimbangkan beban ketergantungan atau dependensi rasio seorang anak. Artinya kesejahteraan keluarga terutama mengenai jumlah keluarga ideal dan memperhatikan kualitas atau nilai anak yang diinginkan, bukan beberapa banyak jumlah anak yang harus dimiliki atau dilahirkan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak atau belum dan atau tidak produktif, maka nilai dependensi rasio semakin besar, sehingga pada gilirannya semakin besar pula beban keluarga atau pengeluarannya untuk menanggung kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan lainnya. Baiklah, untuk jawaban yang terakhir, yaitu dalam materi mortalitas terdapat kalimat standarisasi. Standarisasi dalam analisis mortalitas yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atas angka kematian antar waktu atau daerah dengan metode perbandingan populasi yang memiliki komposisi umur yang relatif sama. Standarisasi mortalitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu standarisasi langsung, yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR dari penduduk yang akan dibandingkan. Selanjutnya, standarisasi tidak langsung, yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian untuk umur tertentu atau ASDR standar untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Baiklah, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk jawaban yang kelima akan saya tampilkan pada slide berikutnya.